Petir hitam membawa kekuatan dari surga dan mendarat di fragmen. Ada ledakan keras yang bergema di seluruh fragmen dan celah besar muncul. Di kedalaman celah adalah Wang Lin yang baru saja membuka matanya. Guntur langsung turun dan menabrak Wang Lin dengan kecepatan gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Guntur menyerbu tubuhnya dan menyapu tubuhnya seperti badai. Namun itu dengan cepat dipengaruhi oleh darah dan kekuatan dari pria tua misterius itu. Tiga kekuatan menggunakan tubuh Wang Lin sebagai medan pertempuran. Pertempuran itu menyebabkan auman keras, dan pada akhirnya itu berubah menjadi sejumlah besar energi asal yang mengelilinginya. Jiwa asalnya dengan cepat melahap energi asalnya dan dengan cepat tumbuh. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia terbangun. Terutama saat dia dihantam oleh petir ini, dia telah bangun sepenuhnya. Pembalasan ilahi. Wang Lin menarik napas dari udara dingin. Dia masih ingat pembalasan ilahi dari belakang di tanah roh iblis. Sekarang dia menghadapinya lagi, matanya bersinar terang. Saat dia bangun, dia melihat kekacauan di dalam tubuhnya. Tanpa pembalasan ilahi, tubuhnya akan meledak lebih dulu. Pembalasan ilahi ini datang pada waktu yang tepat. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia senang dengan kedatangan pembalasan ilahi. Tangannya menekan tanah dan dia melompat ke udara tanpa ragu. Pedang surgawi di sampingnya segera berteriak, "Tuan, bawa aku bersamamu. Aku ingin kembali ke dalam tas." Tempat ini menakutkan. Saat Wang Lin terbang, dia melambaikan tangan. Pedang surgawi terbang ke arahnya dan dimasukkan ke dalam tasnya. Gunung surgawi juga disingkirkan. Pada saat dia keluar dari fragmen, semua awan di sekitar fragmen mulai mendidih. Di bawah gerakan kekerasan ini, pembalasan ilahi lebih intens daripada yang berasal dari tanah roh iblis muncul. Di bawah kekuatan surga ini, Wang Lin merasa seperti ada tangan raksasa menekannya dari langit. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 baut guntur hitam berkumpul dari atas, bawah, kanan dan kiri fragmen dan dengan cepat turun. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia membuka tangannya dan bahkan tidak mencoba doge. Guntur dari atas turun dan mendarat di tubuhnya. Tak lama setelah itu, guntur dari sisi kiri dan kanan dengan cepat mendekat. Akhirnya guntur dari bawah fragmen datang. Itu telah menembus fragmen dan juga mendarat di Wang Lin. Keempat sinar guntur hitam melonjak melalui tubuh Wang Lin. Mereka bertabrakan dengan tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu sekali lagi. Tabrakan kali ini sangat kuat, seolah-olah badai nyata telah pecah di dalam tubuh Wang Lin. Tiga kekuatan melepaskan sejumlah besar energi asal. Energi asal ini terlalu kuat. Di bawah dampaknya, Wang Lin tidak bisa menahan deru keras. Auranya meningkat seperti orang gila. Saat jiwa asalnya melahap energi asal, ia menyelesaikan proses transisi yang penting dari puncak tahap ascenden ke tahap ilusiin. Apa itu jiwa asal? Jika kultivasi seseorang belum mencapai tahap ilusiin dan melewati proses penting ini, yang disebut sebagai jiwa asal, sebenarnya palsu. Jiwa asal sejati dapat melahap energi asal dan memperoleh kehidupan baru dari energi asal. Para kultivator kuno menanam ki. Ki ini adalah energi asal. Begitu energi asal ini telah diolah cukup lama, ia akan membentuk jiwa asal. Para kultivator sekarang memiliki langkah mundur ini. Hanya dengan mencapai langkah kedua barulah para kultivator saat ini dapat mengejar para kultivator kuno. Pada saat ini energi asal yang kuat melonjak ke jiwa asalnya, menyebabkan jiwa asal Wang Lin berubah seperti orang gila. Jiwa asalnya mengambil langkah penting menuju langkah selanjutnya. Puncak tahap akhir ascenden berhasil ditembus. Pada saat terobosan, Wang Lin sepertinya merasakan daonya sendiri. Seolah segala sesuatu di dunia telah menjadi sangat jelas. Tawa keluar dari mulutnya. Tawa ini menembus awan dan terus menyebar ke dunia luar. Leluhur darah sedang menonton awan berharap Wang Lin akan dibunuh oleh pembalasan ilahi. Namun setelah mendengar tawa ini, ekspresinya berubah. Ilusiin. Ekspresi leluhur darah menjadi suram dan dia bergumam. Tampaknya setengah tubuh darahku mengandung cukup energi asal baginya untuk sementara waktu menahan pembalasan ilahi dan mencapai tahap ilusiin. Tapi hanya ini yang masih. Saat berbicara, ekspresinya berubah sekali lagi dan dia menatap awan yang berputar di depannya. Ini masih menerobos. Wang Lin tidak pernah merasa senyaman sekarang. Semua energi celestial di dalam tubuhnya menghilang dengan cepat dan digantikan oleh energi asal yang keluar dari jiwa asalnya. Awan di sekitarnya tampak menjadi marah dan kekuatan surga di dalamnya berubah menjadi guntur. Di dalam awan, 8 baut guntur hitam terbentuk dan jatuh di tubuh Wang Lin. Wang Lin tertawa seperti orang gila saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya tidak lagi berbentuk manusia, itu telah mengambil bentuk naga guntur kuno. Sebagai 9 baut guntur hitam turun, jiwa asal naga guntur kuno melahap mereka. Dia melahap 8 baut guntur hitam secara berurutan dan kembali ke tubuhnya sebelum melepaskannya. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu meledak sekali lagi, dan sebagai gantinya, dia mendapatkan lebih banyak energi asal. Tingkat kultivasi Wang Lin naik seperti orang gila sekali lagi di bawah dampak energi asal yang dirilis. Kultivasi ilusiinnya telah stabil dan mulai mendorong ke arah puncak tahap ilusiin.
Tahap ilusiin dan korporeal yang adalah transisi antara langkah pertama dan kedua dari kultivasi. Ini dimaksudkan untuk menjadi keseimbangan sempurna antara yin-yang. Tahap ilusiin adalah perubahan dalam jiwa asal, sedangkan tahap korporeal yang adalah semua energi celestial menghilang dan digantikan oleh energi asal. Proses ini disebut transformasi asal. Itu untuk mengubah seorang kultivator menjadi keberadaan seperti kultivator kuno. Setelah para kultivator kuno menghilang dan alam surgawi runtuh, sangat sedikit orang yang menembus dua alam ketika memasuki tahap yin-yang, tetapi semua yang memang memiliki pencapaian luar biasa setelahnya dan berdiri di puncak langkah kedua. Bahkan Alser menghabiskan 300 tahun untuk melewati kedua dunia ini. Ling Tianho menghabiskan 800 tahun dan leluhur darah menghabiskan hampir 1000 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Alasan terbesar adalah energi asal. Pada saat ini Wang Lin terus maju ke arah itu. Pembalasan ilahi seperti nutrisi, dan tubuh dan kekuatan darah orang tua itu adalah energi asal yang memicu proses ini. Leluhur darah menatap awan di depannya dan niat membunuh di dalam matanya menjadi lebih kuat. Aku datang untuk membunuhnya, tetapi sebaliknya aku memberinya kekayaan besar. Aku tidak menerima ini. Di atas fragmen di dalam awan, Wang Lin mengangkat kepalanya. Matanya jernih dan berisi sedikit harapan. Raungan gemuruh datang dari awan saat gerendel 7 warna dengan cepat mengembun. Wang Lin tidak pernah berharap pembalasan ilahi turun seperti hari ini. Dia melihat guntur 7 warna kondensasi di dalam awan. Dari semua pembalasan ilahi yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, dan itu mengandung kekuatan surga yang kuat. Di bawah tekanan, suara berderak berasal dari fragmen di bawah Wang Lin. Tepi fragmen runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, tetapi semakin menyusut, semakin mengerikan daya tahannya. Mata Wang Lin bersinar terang dan sejumlah besar energi asal melonjak melalui tubuhnya. Tidak hanya jantungnya berdetak cepat, tetapi getaran dari jiwa asalnya membuat energi asal dalam siklus tubuhnya lebih cepat. Perasaan kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Dia tidak pernah memiliki kendali atas perasaan ini sebelumnya. Wang Lin mengangkat tangannya dan membentuk kepalan. Dia akhirnya mengalami perasaan dingin memandang rendah dunia setelah mendapatkan kendali atas kekuatan dunia. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya sendiri menembus batas langkah pertama kultivasi. Dia telah menembus puncak tahap akhir ascenden dan mencapai tahap ilusiin. Pembalasan ilahi menjadi sedikit lebih agresif. Ekspresi Wang Lin ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepat mengembun dan melepaskan sinar 7 warna. Itu mengeluarkan suara aneh dan kemudian turun. Suara itu seperti suara setan yang bisa memengaruhi hati seseorang. Banyak tokoh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tapi matanya masih tenang. Petir 7 warna turun dengan raungan gemuruh, seolah-olah ingin menghancurkan segala sesuatu di jalurnya saat turun ke Wang Lin. Dalam sekejap, guntur mendarat di tubuhnya. Raungan yang mengguncang bumi bergema di seluruh fragmen dan menggantikan segalanya. Saat kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin segera terlempar ke tanah. Tubuhnya ditekan jauh ke tanah. Tubuh darah dan kekuatan dari orang tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung dengan kekuatan pembalasan ilahi. Ayo lagi! Tubuh Wang Lin bergegas ke udara. Guntur melintasi seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Dia yang sekarang seperti iblis surgawi. Kekuatan surga tidak bisa dilawan. Pada saat ini semua awan di sekitar fragmen menjadi marah. Awan bergolak dan petir 7 warna jatuh seperti hujan ke arah Wang Lin. Bahkan pecahannya tertelan oleh hujan guntur ini. Raungan gemuruh adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin berada di neraka petir, seperti guntur 7 warna di mana-mana. Fragmen itu hancur bahkan hanya tersisa sekitar 10.000 kaki. Banyak retakan muncul di seluruh tubuh Wang Lin dan dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, tubuh darah yang memasuki tubuhnya telah benar-benar runtuh dan melepaskan jumlah energi asal dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat sekali lagi muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia bisa merasakan kultivasinya mulai naik sekali lagi. Dari ilusiin yang stabil ke puncak tahap ilusiin, dan itu masih naik. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap korporeal yang masih sedikit kurang. Mata Wang Lin menyala. Tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tidak ada lagi. Namun masih ada banyak energi dari pria tua misterius itu. Wang Lin punya perasaan bahwa jika dia tidak menyingkirkan ini, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Matanya dipenuhi ketegasan. Jalur kultivasinya dipenuhi dengan bahaya. Kekayaan hanya bisa diperoleh jika seseorang mengambil risiko. Saat ini hanya ada satu jalan yang harus diambil. Wang Lin menerjang ke udara dan melesat ke awan di langit seperti panah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melakukan serangan balasan secara aktif. Dia tidak secara pasif menderita pembalasan ilahi tetapi menyerang itu. Dia bergegas langsung ke awan, membuka lengannya dan tanpa ampun dihirup. Pada saat ini raungan datang dari awan yang datang sangat dekat dengan raungan binatang buas. Dalam sekejap semua awan berkumpul dan semua guntur di dalam mendarat ke Wang Lin seperti orang gila.
Wang Lin tertawa saat jiwa asalnya menyebar dan menutupi tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dengan cepat bergerak melalui jiwa asalnya, dan di bawah pemboman guntur yang tak berkesudahan, ia melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan, peluang terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak dia mulai berkultivasi. Selain, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga. Tingkat kultivasinya naik seperti orang gila tanpa akhir saat ia melahap awan. Pada saat ini Wang Lin lupa tentang awan dan energi dari orang tua itu. Dia membuka mulutnya dan melahap seteguk awan besar. Saat ia terus menyerapnya, awan berangsur-angsur menyusut dan tidak lagi padat. Mereka menjadi cukup kurus sehingga bahkan leluhur darah dapat dengan jelas melihat Wang Lin. Leluhur darah menghirup udara dingin saat dia menatap Wang Lin. Melihat bahwa Wang Lin benar-benar menelan awan, dia hampir tidak bisa mempercayai dan bergumam. Wang Lin ini adalah orang gila. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk pembalasan ilahi. Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Mata leluhur darah menyala dan dia segera bergegas maju. Setelah menjadi sangat lemah, dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang satu langkah dari tahap Nirvana Scryer. Namun dia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di dalam awan. Pada saat ini di dalam awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis datang ke arahnya. Matanya menjadi dingin dan segera melihat bayangan darah menuju ke arahnya melalui awan. Leluhur darah. Wang Lin mencibir saat mundur ke awan. Leluhur darah mengungkapkan ekspresi suram di luar awan dan mengepalkan giginya sebelum melesat masuk. Saat dia masuk, dia merasakan kekuatan surga. Dia tidak memiliki jiwa asal naga guntur kuno seperti Wang Lin dan kultivasinya sangat lemah. Saat menghadapi pembalasan ilahi ini, ia memiliki perasaan kagum. Namun sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan keinginannya ingin membunuh Wang Lin. Dia mendengus dingin saat dia maju ke depan. Beberapa saat kemudian, dia melihat Wang Lin diserang oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan. Seolah-olah dia telah melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti dia tidak melihat seseorang selain naga guntur. Saat Wang Lin menatap leluhur darah yang masuk, dia mengangkat tangannya dan menghantam. Heavenly Cup segera melesat keluar dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah menerjang dan bertabrakan dengan Heavenly Cup sebelum segera runtuh. Leluhur darah mengerutkan kening dan mendesah. Jika tingkat kultivasinya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu. Dia akan menggunakan mantra lain saat dia melihat Wang Lin mundur ke awan sekali lagi. Wang Lin juga menggunakan Heavenly Cup tanpa peduli dengan biaya energi asal. Pada saat ini Wang Lin memiliki energi asal terlalu banyak di dalam tubuhnya. Heavenly Chops seperti pedang hukum yang menembus awan menuju leluhur darah. Leluhur darah mengeluarkan dengusan dingin dan tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya darah yang menciptakan ran dan kemudian mereka semua runtuh dalam sekejap. Ini benar-benar membuat semua awan di sekitarnya kembali 10 kaki. Mata Wang Lin tenang saat dia bersembunyi di dalam awan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia melahap sejumlah besar awan, menyebabkan baut petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari orang tua itu dengan cepat menghilang. Leluhur darah mengunci Wang Lin saat dia maju. Dua bola darah terbentuk di tangannya dan kemudian dia langsung menyerang Wang Lin. Dia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia memiliki perasaan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama berlangsung, semakin dia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan pembalasan ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit untuk dicapai, karena tingkat kultivasinya masih lebih tinggi. Namun di dalam awan pembalasan ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin seperti ikan di air. Energi dari pria tua misterius itu meniadakan semua guntur memasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga lonjakan energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkannya untuk melakukan apa yang dia inginkan di dalam awan ini. Menghadapi pengejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak melalui awan saat ia terus-menerus menyerap guntur dan melahap awan. Awan berangsur-angsur tumbuh lebih kecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar. Energi dari orang tua itu hilang, jadi tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah dampak energi asal yang kuat, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat seperti orang gila. Dalam sekejap, dia menembus puncak tahap ilusiin dan memasuki tahap korporeal yang ini tidak berakhir di sini. Saat energi asal diserap oleh jiwa asalnya dan semua energi celestial menghilang dari tubuhnya, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Dia beranjak dari hanya memasuki tahap korporeal yang menjadi stabil di dalamnya. Perubahan dalam tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah. Dia bahkan merasakan kulit kepalanya sedikit gatal. Aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika aku membiarkannya melanjutkan, dia bahkan mungkin mencapai tahap awal Nirvana Scryer. Mata leluhur darah memerah. Saat dia menyaksikan pembalasan ilahi, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan sekarang telah menjadi manusia.
Perasaan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya mengisi tubuh Wang Lin. Matanya bersinar dan dia merasa seperti dia memiliki kendali atas dunia. Dia mengambil napas dalam saat leluhur darah mendekat. Dia kemudian meletakkan jarinya di antara alisnya, membiarkan jiwa asalnya terisi. Tubuhnya jatuh dari awan tetapi dibimbing oleh mantra. Setelah tubuhnya mendarat, segera duduk untuk berkultivasi. Setelah mengisi keluar dari tubuhnya, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dia tampak sangat mengejutkan dalam awan pembalasan ilahi. Leluhur darah, karena kamu menyerahkan diri kepadaku, maka kamu mungkin juga mengabulkan permintaanku. Naga guntur kuno lahir dari guntur. Saat ini berkedip-kedip di dalam awan pembalasan ilahi. Pikirannya bergema di daerah seperti guntur. Mata leluhur darah melebar. Pada saat jiwa asal Wang Lin bergerak, semua awan bersiul dan kekuatan pembalasan ilahi menyebar. Tak lama setelah itu, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin muncul dari awan dengan gerendel petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Kamu sedang mencari mati. Ekspresi leluhur darah itu suram saat dia dengan cepat mundur. Dia melemparkan 2 bola darah di tangannya dan berteriak, "Ledakan darah!" Dengan letusan, bola darah meledak dan kekuatan yang kuat menyebar. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin segera menghilang. Namun leluhur darah tidak santai sama sekali dan menjadi lebih berhati-hati. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di mana jiwa asal Wang Lin menghilang. Itu menghujani leluhur darah dari segala arah. Kamu ingin mendapatkan tubuh darahku? Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata leluhur darah menyipit saat tangannya membentuk segel dan cahaya darah menutupi tubuhnya. Hujan guntur tidak tergesa-gesa ke dalam cahaya darah tetapi berputar di sekitarnya. Leluhur darah terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Guntur pembalasan ilahi yang mengejar Wang Lin sekarang turun ke leluhur darah. Wang Lin. Leluhur darah mengepalkan giginya saat cahaya darah menyala terang dan segera mendorong jiwa asal Wang Lin kembali. Namun selama proses ini, guntur retribusi ilahi terus jatuh. Itu pergi melalui jiwa asal Wang Lin dan langsung mendarat di leluhur darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin meninggalkan awan pembalasan ilahi ini. Leluhur darah, planet darahmu telah hancur dan bahkan selirmu, Zixin, telah mati setelah mengkhianatimu. Akal ilahi Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi lebih suram. Juga, paviliun darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin datang dari kehampaan. Kamu di sini membunuhku, tapi aku ingin tahu apakah kamu tahu bahwa ketika putrimu Yao Sisue kembali ke planet darah dia, akan seperti domba berjalan ke rahang harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun, dia belum melihat jejak Yao Sisue. Mustahil untuk melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Sisue telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Kata-kata Wang Lin seperti pembalasan ilahi yang tak terlihat yang mendarat di hati leluhur darah. Jiwa asalnya juga rusak dari sebelumnya, jadi di bawah kondisi yang tidak stabil ini, dia terkejut. Yao Sisue adalah kelemahannya. Wang Lin. Saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekitarnya mulai berkedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Sebuah tawa bergema dan kemudian kekosongan di mana jiwa asal Wang Lin berada segera berubah menjadi baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur menyerbu leluhur darah dari segala arah. Itu menembus cahaya darah dan langsung masuk ke tubuh leluhur darah. Pada saat ini pembalasan ilahi turun, dan bahkan ada 7 petir berwarna dicampur. Jiwa asal leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan ingin bergegas keluar. Namun jiwa asal Wang Lin sekarang ada di dalam tubuhnya, dan itu telah memulai pertempuran hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya, jiwa asal leluhur darah itu tidak lemah. Namun dia memiliki setengah dari jiwa asalnya diambil oleh orang tua misterius itu. Kemudian dia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tetapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari Wang Lin. Namun jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal dan dia baru saja mencapai tahap korporeal yang. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa Wang Lin tidak berusaha mengambil alih tubuh leluhur darah. Dia hanya fokus pada melibatkan leluhur darah untuk mencegah leluhur darah meninggalkan awan. Ini memungkinkan dia untuk bertarung genap. Leluhur darah harus mati. Jika orang ini tidak mati, maka orang yang akan mati adalah dia. Wang Lin mengerti ini dengan sangat baik dan itulah sebabnya dia bersedia untuk menjaga leluhur darah di dalam awan dengan segala cara, untuk membunuhnya menggunakan kekuatan pembalasan ilahi. Namun pembalasan ilahi akan hilang dan tidak sekuat sebelumnya. Namun setiap petir yang jatuh pada leluhur darah membuatnya menggigil. Setengah dari kekuatan tirani pembalasan ilahi akan merusaknya dan setengah lainnya akan diserap oleh Wang Lin. Gemuruh yang terus turun dan awan dengan cepat menghilang. Kekuatan dahsyat mulai terbentuk di dalam awan yang menghilang. Saat petir terakhir terbentuk, ia segera menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah amarah terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian segera memenuhi leluhur darah.
Dia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tidak bisa lari sama sekali. Dia membuat keputusan yang kejam saat dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Segel darah. Darah dengan cepat membentuk segel besar yang jatuh di tubuhnya seperti jaring. Saat jaring jatuh, ada kilatan sinar merah dari antara alis leluhur darah. Jiwa asalnya terangkat keluar dan dalam sekejap muncul di luar awan. Wang Lin, aku menyerahkan tubuh darah ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan segel, jadi tahan dirimu dengan pembalasan ilahi. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan saat dia bergegas keluar, tapi dia tidak melihat ke belakang saat dia dengan cepat menyadari. Kali ini dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia kehilangan lebih dari setengah jiwa asalnya dan telah kehilangan tubuhnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asalnya yang rusak dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan merasa menyesal. Jika dia setuju dengan janji Wang Lin, dia bisa menyelamatkan Yao Sisue dan tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun saat ini sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah dengan segel darah, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif saat pembalasan ilahi mendarat. Gemuruh cepat menyebar ke seluruh area. Segel darah rusak dan tubuh leluhur darah itu hancur berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar, lalu ia berubah menjadi naga guntur kuno dan mengaum di langit. Awan menghilang dan pembalasan ilahi menghilang. Jiwa asal Wang Lin mengambil tubuh leluhur darah kembali ke fragmen. Fragmen ini sekarang hanya memiliki lebar sekitar 1000 kaki. Saat energi asalnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan aura yang kuat membengkak di dalam tubuhnya. Dia mengambil napas dalam dan menyingkirkan tubuh darah. Pada saat yang sama, dia melihat segel di bawahnya. Matanya menyala dan dia menyentuh tanah dengan tangannya. Fragmen segera bergetar, kemudian mulai menyusut sampai seukuran sebutir pasir dan dimakan oleh Wang Lin. Dia kemudian terbang ke kehampaan sambil tertawa. Pada saat ini Wang Lin berada di tahap korporeal yang, meskipun dia tidak berada di puncak, itu tidak jauh. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal, tetapi sebagian besar belum diserap. Begitu dia menyerapnya dia akan segera berada di puncak tahap korporeal, yang dan jauh lebih dekat untuk menjadi kultivator langkah kedua asli. Selain beberapa orang yang terbatas, tidak ada orang lain yang cocok untuk Wang Lin di alam surgawi guntur. Dia saat ini, dengan mantra dan hartanya, seperti fragmen alam surgawi dan nada binatang buas ini, meskipun dia mungkin tidak bisa menang saat bertemu seseorang yang baru saja memasuki langkah kedua, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung. Tekanan dari melarikan diri dari sistem bintang aliansi ke sistem bintang Al-Hiven menghilang sepenuhnya. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan dia dengan cepat pergi ke tempat leluhur darah lari. Basmi akarnya untuk tidak meninggalkan masalah di masa depan. Mata Wang Lin menyala. Kultivasi korporeal yangnya diaktifkan dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti meteor yang mengisi kekosongan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Kepercayaan diri semacam ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Ini adalah keyakinan dari seseorang yang adalah seorang kultivator yang menentang surga. Ternyata bahkan kultivator yang kuat seperti leluhur darah, Alser, Ling Tianho dan lainnya tidak tak terkalahkan. Tatapan Wang Lin tegas dan dia mengungkapkan cemoohan. Bahkan Alser tidak bisa membayangkan bahwa muridnya dari planet akan miang buruk memaksa leluhur darah ke keadaan seperti itu karena serangkaian peluang. Namun seseorang mungkin telah membantuku. Jika tidak, leluhur darah tidak akan selemah ini saat aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit. Keraguan ini masih ada di hatinya. Pada saat ini di sebuah fragmen di depan Wang Lin, Liuan melarikan diri dengan ekspresi pucat. Lengan kanannya hilang dan darah merembes keluar dari sana. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, yang paling mengejutkan adalah yang ada di perutnya. Bahkan jiwa asalnya terluka dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika bukan karena mantra keluarganya, dia pasti sudah mati. Aura kematian memenuhi tubuh Liuan. Dia mengungkapkan senyum pahit dan ekspresi yang tidak mau. Dia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang menghancurkan batasan. Dia juga telah membantu Wang Lin dan telah menggunakan batasan jantungnya, dan itu masih belum pulih. Kecuali dia bisa membuat jarak, dia tidak bisa menyembunyikan diri dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi yang dapat memiliki cermin kuno yang dapat menghancurkan batasan. Jika keluarga Liku masih kuat, orang-orang ini akan menjadi badut belaka. Tapi sekarang, aduh, saudarasu, aku tidak akan bisa memenuhi janjiku untuk memberimu jantung pembatasan. Ini bukan keinginanku. Sepupu, orang ini benar-benar memiliki banyak harta, dan itu sangat kuat. Aku sangat menyukai pedang surgawi ini. Di belakang Liuan ada 3 orang yang mengejarnya dengan santai. Di antara ketiga orang itu ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya berisi pesona yang memikat. Dia saat ini memegang salah satu pedang surgawi yang Liuan dapatkan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua lelaki itu satu muda dan satu tua. Yang muda tersenyum saat menatapnya dan dengan tenang berkata, orang ini masih memiliki 8 lagi. Karena saudara junior Xia menyukainya, begitu aku mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir ascenden,
Tetapi cara orang tua itu tidak sederhana. Jika Wang Lin ada di sini, ia akan segera dapat memberitahu bahwa orang tua ini berada di puncak tahap ilusiin.